Hai teman-teman semua, di video kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kimia medis kami, yakni terkait dengan hubungan struktur aktivitas obat antiinfeksi. Tapi sebelum kita lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan dulu rekan-rekan saya. Yang pertama saya sendiri, Aldian Salasido, kedua ada Farhan Arsyad, ketiga ada Nafrah Global, keempat ada Rusyafa, dan kelima ada Dewi Purwanti. Untuk itu, selamat menyaksikan presentasi dari kelompok 2. Antiinfeksi. Obat antiinfeksi adalah senyawa yang digunakan untuk pengobatan penyakit infeksi yang disebabkan oleh spesies tertentu dari golongan serangga, hematozoa, protozoa, jamur, bakteri, rickettsia atau virus. Berdasarkan kegunaan, obat antiinfeksi dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu 1. Ectoparatisida, 2. Obat antiinfeksi setempat atau antiseptika dan desinfektan, 4. Antelmintik, 5. Obat antimikrobakteri atau antituberkulosis dan antilepra, 5. Antiseptik saluran seni, 6. Obat antijamur, 7. Obat antivirus, 8. Obat antiprotozoa atau antiamuba, antileishmania, antirikomonas, antitrypanosoma, dan antimalaria. Senyawa untuk mengobati kelainan akibat ektoparasit seperti skabies dan pedukulosis yang menyerang kulit, kuku, rambut, dan kulit kepala. Atau belerang mempunyai aktivitas sebagai insektisida karena oleh arthropoda akan diubah menjadi asam pentathionat yang bersifat toksik. Sulfur digunakan sebagai anti-skabies dalam bentuk salep 6% serta terdapat dalam bentuk sabun seperti jet sulfur, disulfur, dan pada sampo seperti Selsun. Turunan lain-lain yang pertama benzil benzoat bekerja sebagai anti-skabies dengan merangsang sistem saraf pusat arthropoda. Yang kedua melatonin. Melatonin adalah penghambat kolinesterase yang aktif di tubuh serangga. Digunakan terutama sebagai insektisida pertanian. Yang ketiga, crotamiton. Digunakan 2-3 kali sehari untuk mengobati infestasi ekstoparasit. Selanjutnya, obat antiinfeksi setempat atau lokal. Obat antiinfeksi setempat adalah senyawa yang digunakan untuk membunuh atau menghambat mikroorganisme pada jaringan tubuh yang hidup maupun mati, dan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu antiseptik dan disinfektan. Antiseptika dan disinfektan dapat merusak sel dengan cara koagulasi atau denaturasi protein protoplasma sel atau menyebabkan sel mengalami lisis. Ada antiseptika. Antiseptika terbagi menjadi 9 kelompok berdasarkan jenis senyawanya, yaitu senyawa turunan alkohol, amidin, dan guanidin, zat warna, halogen, senyawa merkuri, senyawa fenol, senyawa amonium, kuartener, senyawa perak, dan turunan lainnya. Adapun turunan alkohol terbagi menjadi 3, antiseptik pada pembedahan dan pada kulit. Contohnya yaitu etanol, isopropil, alkohol. Desinfektan dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama turunan aldehid. Contohnya larutan formaldehid atau dikenal dengan formalin. Mengandung formaldehid sebanyak 37%. Mempunyai efek antibakteri dengan kerja yang lambat. Yang kedua ada paraformaldehid, didapat dengan cara menguapkan larutan formaldehid. Yang ketiga ada glutaraldehid, digunakan untuk sterilisasi larutan atau peralatan pembedahan yang tidak dapat disterilkan dengan pemanasan. Senyawa ini mempunyai keuntungan karena tidak berbau dibanding formalin atau formaldehid. Yang kedua ada turunan klorofor. Contohnya ada chloraminte yang merupakan turunan klorofor pertama yang digunakan sebagai antiseptik. Mengandung klorin aktif sebanyak 11,5-13%. Ada dichloraminte mengandung klorin aktif 28-30%.
Ada halazon dalam bentuk garam digunakan untuk sterilisasi air minum. Yang ketiga, senyawa pengoksidasi. Contohnya ada hidrogen peroksida. Yang terakhir adalah turunan fenol. Contohnya kresol, klorokresol, kreosot, beta-naftol, timol, dan klorotimol. Obat anti jamur adalah obat yang digunakan untuk pengobatan penyakit infeksi yang disebabkan oleh jamur. Jamur yang menginfeksi manusia atau mikosis dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, mikosis sistemik, mempengaruhi organ internal dari visceral, tersebar secara luas dan melibatkan jaringan yang berbeda. Mikosis ini disebabkan oleh jamur saprotik di tanah melalui inhalasi spora. Yang kedua, mikosis subkutan, yaitu mikosis yang terdapat pada tulang, muka, kulit, dan jaringan subkutan. Yang ketiga, mikosis kutan dan mukokutan. Mikosis kutan hanya menginfeksi epidermis, rambut, dan kuku. Penyakitnya disebut dermatofitosis atau dermatomikosis. Sedangkan mikosis mukokutan disebabkan oleh jamur Candida dan penyakitnya disebut candidiasis. Yang keempat, mikosis superficial. Mikosis ini hanya menginfeksi rambut dan lapisan superficial dari epidermis. Antiseptik saluran seni. Antiseptik saluran seni adalah senyawa yang digunakan untuk infeksi bakteri pada saluran seni. Berdasarkan struktur kimianya, antiseptik dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama, metenin dan garamnya, contoh metenamin, metenazin tripurat, dan metenamin mandelat. Yang kedua, asam mandelat dan garamnya, contoh asam mandelat, amonium mandelat, dan kalsium mandelat. Yang ketiga, turunan nitrofuran, contoh nitrofurantoin dan hidroksimetil nitrofurantoin. Yang keempat, turunan piridin, contoh fenazopiridin. Yang kelima, turunan pirimidin, contoh trimetoprim. Yang keenam, turunan quinolone, merupakan obat antiinfeksi yang relatif baru sebagai pengembangan asam nalidiksat. Selanjutnya adalah antituberkulosa, adalah obat yang digunakan untuk mengatasi tuberkulosis, yakni penyakit yang diakibatkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Ada beberapa turunan obat-obatnya, namun secara garis besar obat ini bekerja dengan cara menghambat biosintesis protein dan juga menghambat dinding sel Mycobacterium. Contoh obatnya ada beragam macam, diantaranya ada isoniazid, terus juga ada rifampicin, terus juga ada pyrazinamide dan beberapa obat lainnya sesuai dengan golongan masing-masing. Selanjutnya ada obat antivirus. Nah, obat antivirus ini digunakan untuk mengobati dan mencegah penyakit akibat infeksi virus. Ada virus yang mengandung ADN, ada juga virus yang mengandung ARN. Contoh virus yang mengandung ADN misalkan virus variola atau cacar. Terus juga ada untuk virus yang mengandung ARN ada virus rubella. Lalu obat-obatannya apa saja sih? Obat-obatannya ada 2 golongan, misalkan ada analog nukleosida yang mekanisme kerjanya mula-mula mengalami fosforilisasi oleh sel tuan rumah membentuk turunan trifosfat yang aktif, yang kemudian nanti bergabung ke dalam ADN virus dan tuan rumah sebagai pengganti nukleotida tadi normal, sehingga terjadi hambatan replikasi dari sel virus ini. Terus ada turunan interferon. Selanjutnya ada obat antiprotozoa, di mana obat ini merupakan senyawa untuk mencegah atau mengobati penyakit yang disebabkan oleh protozoa. Berdasarkan penggunaannya, obat ini dibagi menjadi 6 kelompok. Di antaranya ada obat anti malaria dan juga obat anti toksoplasma. Lanjut ada antidiabetik, ini adalah senyawa yang digunakan untuk pengobatan berbagai jenis penyakit parasit yang disebabkan oleh cacing hermin. Contoh obatnya ada Cestoda. Dan dulu presentasi dari kelompok 2, semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.